Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Yazid Abriyadi, NPM saya 22706516055. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil analisis bisnis performance dashboard yang telah saya buat. Dashboard ini menyajikan data penjualan dan profit perusahaan selama tahun 2014 hingga 2017 dengan fokus pada pasar United States, yaitu Amerika Serikat. Dashboard ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada grafik United Sales di sisi kiri atas, kemudian grafik total profit di tengah sisi, kemudian di bagian bawah ada tabel financial sales revenue yang memuat tabel kuantitas mendapatkan profit dan GPM dari setiap kategori produk. Di sebelah kanan terdapat peta, yaitu sales by area, yang tujuannya untuk melihat distribusi penjualan berdasarkan lokasi. Dan terakhir, di bagian sisi kanan atas, terdapat pie chart contribution, produk yang menunjukkan persentase kontribusi setiap produk terhadap total penjualan. Selanjutnya, kita mulai dari grafik United Sales, yaitu selama periode 2014 sampai 2017, jumlah total unit yang terjual adalah 37.873 unit. Kalau kita perhatikan pola bulanannya, penjualan cenderung stabil di awal tahun, namun mulai meningkat tajam menjelang September. Puncak penjualan terjadi di November yang memungkinkan dipengaruhi oleh momen belanja besar. Selanjutnya, ah, pada grafik total profit, kita bisa lihat bahwa keuntungan yang diperoleh selama periode tersebut mencapai 286.397 dolar. Ada lonjakan profit yang cukup signifikan di bulan Maret, kemudian penu- penurunan di bulan April namun kembali naik secara bertahap hingga akhir tahun. Puncak profit juga terjadi di bulan Desember yang bisa jadi merupakan dampak dari musim libur akhir tahun. Selanjutnya kita lihat pada tabel Financial Sales Revenue. Kategori, kategori Binders menempati posisi teratas dalam eh, jumlah penjualannya yaitu 5.974 unit dengan revenue sebesar 1.013.454 dolar dengan profit 30.221 dolar. Kemudian paper berada di posisi kedua dengan penjualan 5.178 unit dengan revenue 389.404 dolar dan profit 34.053 dolar. Kategori dengan profit tertinggi adalah Copiers yaitu 55.617 dolar. Meskipun jumlah unit yang terjual hanya 234 unit, ini menunjukkan bahwa harga per unit Copiers sangat tinggi. Namun, ada juga kategori yang mengalami kerugian seperti Tables dengan kerugian 17.725 dolar serta Bookchase dengan kerugian 3.472 dolar. Hal ini menjadi catatan penting untuk mengevaluasi lagi strategi penjualan produk di tahun berikutnya. Selanjutnya, kita beralih ke pie chart kontribusi produk. Kita bisa lihat bahwa produk Binders menyumbang posisi terbesar terhadap total penjualan yaitu 15,77%, diikuti oleh Papers 13,67% dan Furnishing sebesar 9,51%. Kontribusi produk-produk ini menjadi faktor utama yang mendorong kinerja
penjualan perusahaan. Kemudian di peta sales by area terlihat bahwa penjualan tersebar di berbagai kota seperti New York, terus ada Los Angeles, lalu ada Vancouver dan Chicago. Sebaran ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jaringan distribusi yang luas di pasar Amerika. Jadi, kesimpulan dari analisis ini, eh, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, penjualan cenderung meningkat pada kuartal kuartal akhir tahun yang diperoleh oleh event besar dan musim libur. Kedua, meskipun beberapa produk seperti Copiers memberikan profit tinggi, ada kategori yang perlu dievaluasi seperti tables dan book chest karena mencatat kerugian. Ketiga, distribusi penjualan yang luas di Amerika Serikat menunjukkan potensi pasar yang besar untuk mengembangkan produk dan strategi pemasaran. Dengan memahami pola penjualan dan profit ini, perusahaan bisa mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.